Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini adalah pekan kedua perkuliahan eh, pengantar arsitektur. Dan seperti sudah dijelaskan pekan lalu bahwa materi pertama kita akan membicarakan tentang pengertian dari arsitektur. Jadi apa sih arsitektur itu akan kita pelajari di awal ini. Kalian kalau masuk ke jurusan apapun, misalnya jurusan fisika, biologi, matematika, teknik informatika, ekonomi, pasti di awal juga akan dijelaskan tentang pengertian terminologis dari ilmu yang akan kalian pelajari selama 4 tahun ke depan. Begitu juga di jurusan arsitektur. Nah, kalau di pesantren kan biasa kita kenal ada istilah mabadi asyroh ya. Jadi 10 prinsip dasar dari keilmuan yang perlu dikuasai oleh setiap penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama tuh pasti adalah batasan definitif, lalu ada ruang lingkup kajian, ada manfaat kajian, terus ada juga perbandingan dan hubungan dengan ilmu-ilmu lain, keutamaan, dan banyak lagi. Termasuk pokok-pokok masalah yang akan dikaji di dalam ilmu yang akan dipelajari itu. Disebut prinsip karena memang 10 hal itu adalah 10 hal mendasar yang perlu kita pelajari di awal sebagai dasar untuk ketika kita ingin mendalami suatu ilmu. Misalnya kalau kalian tuh lagi jalan-jalan gitu terus ketemu teman ditanya kuliahnya di jurusan apa, di jurusan arsitektur, arsitektur mana, arsitektur UIN misalnya. Terus ditanya, arsitektur itu apa sih gitu? Kalian itu mempelajari apa gitu? Akan jadi tidak lucu kalau kalian keliru dalam menjelaskan arsitektur itu apa. Misalnya arsitektur kalian cuma jelaskan arsitektur itu yang suka gambar-gambar rumah gitu kan. Kalau cuma gambar rumah tuh anak TK juga pasti juga bisa gitu. Jadi arsitektur itu apa kan kita bicarakan di pertemuan kedua ini. Harapannya sih kalian sedikit banyak selesai menyimak video ini kalian sudah ada gambaran lah tentang kenapa kalian kuliah di arsitektur, apa saja yang akan kalian kerjakan selama minimal 4 tahun ke depan itu pekerjaan kalian itu tentang apa sih, arsitektur itu tentang apa, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke definisi, di sini ada gambar satu gubuk yang ya lumayan reot, terus tidak teratur gitu ya. Terus banyak jemuran-jemuran, terus ya katakanlah ini tidak terdesain dengan estetis gitu ya. Nah, di sini juga kita akan belajar sedikit banyak. Ini kalau gubuk ini masuk dalam bidang kajian arsitektur atau enggak gitu. Dia masuk dalam keilmuan arsitektur atau enggak. Makanya ketika kita bicara pengertian, kita bicara definisi. Namanya definisi kita membatasi mana yang masuk di bidang keilmuan kita, mana yang tidak masuk. Nah, tapi ditunda dulu, nanti akan saya jelaskan apakah gubuk ini masuk atau tidak masuk di dalam bidang kajian arsitektur. Nah, ini kenapa sih perlu didefinisikan? Kenapa semua ilmu itu di awal pasti bicara tentang definisi? Ya, itu tadi, definisi itu adalah untuk membatasi apa yang masuk di dalam bidang kajian dan apa yang tidak termasuk di dalam bidang kajian. Dan tujuan keilmuan itu yang paling mendasar adalah kita harus mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang tepat dan yang keliru. Misalnya, kalau kalian nanti sudah berpraktek di arsitektur, lalu misalnya diminta mendesain jembatan jembatan layang misalnya. Nah, kita perlu tahu jembatan layang itu yang buat kendaraan-kendaraan lalu lalang itu apakah masuk dalam bidang kajian arsitektur atau masuk dalam kajian bidang keilmuan lainnya, misalnya teknik sipil. Tuh. Nah, sebelum yang berat-berat,
ditanya dulu nih, kira-kira bedanya bebek dengan ikan itu apa? Kalau kita misalnya disuruh orang tua tuh ke pasar beli bebek atau beli ikan, kita kan pasti pulang ke rumah dengan membawa makhluk yang namanya ikan itu. Tidak mungkin kita lantas pulang ke rumah kita membawa misalnya daging sapi atau daging kambing misalnya. Ketika yang disuruh ikan, kita bawanya ikan, bukan bawanya sapi atau bawanya kambing. Ketika disuruh bebek, kita bawa bebek, kita nggak pulang membawa ayam gitu. Kenapa? Karena pemaknaan tentang bebek itu apa, ikan itu apa, sapi itu apa, itu sudah ada di dalam diri kita. Walaupun kalau kita disuruh menjelaskan nih, kamu tahu nggak sih bedanya bebek dengan ikan itu apa gitu ya? Itu kita tidak selalu langsung langsung apa, langsung bisa menjelaskan. Oh, kalau bebek itu berenang, lah ikan juga berenang misalnya gitu. Oh, kalau bebek itu punya punya paruh misalnya. Loh, ayam tuh juga punya paruh misalnya seperti itu. Jadi menjelaskan, mendefinisikan walaupun hal yang sederhana seperti bebek, ikan, atau gelas, bedanya gelas dengan cangkir misalnya itu juga bukan permasalahan yang mudah sebenarnya gitu. Walaupun pemaknaan tentang bebek itu apa, itu sudah ada di dalam kepala kita dan kita tidak mungkin keliru misalnya ngelihat bebek terus kita bilang, "Oh, itu ayam," misalnya seperti itu. Mendefinisikan, karena itu mendefinisikan itu adalah satu pekerjaan yang tidak mudah untuk tidak mudah untuk di apa ya, tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan kalau misalnya anak biologi nih, anak jurusan biologi itu disuruh bikin apa, ditanya bedanya bebek dengan ikan, itu dia mungkin akan keluar dengan satu paper 10 lembar misalnya itu untuk membedakan fisiologi saja antara bebek dengan ikan, gitu ya. Jadi walaupun mendasar, definisi ini tidak selalu mudah untuk dikerjakan, tidak selalu juga mudah untuk dipahami. Nanti kita lihat ada berapa banyak definisi tentang arsitektur. Nah, gunanya definisi ini apa? Yang pertama, kita memperoleh kejelasan hakikat sesuatu. Jadi kalau misalnya di jalan kita ketemu makhluk yang mirip-mirip bebek, tapi sebenarnya bukan bebek, itu kita bisa tahu. Kita bisa menentukan, ini tuh sebenarnya bebek atau bukan. Ini tuh sebenarnya bebek atau ayam, karena sama-sama punya sayap, sama-sama punya paruh, gitu ya. Tapi kakinya beda misalnya. Terus ketika kita taruh di kolam tuh yang bebek bisa berenang, yang ayam itu ketepak-tepak gitu misalnya dia kebingungan ketika ditaruh di kolam misalnya seperti itu. Nah, kita bisa membedakan bebek itu yang mana, ayam itu yang mana. Nah, itu juga yang kedua, memberikan batasan ruang lingkup. Kalau di arsitektur kita akan bicara mana sih yang bidang kajian arsitektur, mana yang bukan, mana yang udah bidang kajiannya planologi misalnya atau tata kota, mana yang bidang kajiannya sipil, mana yang bidang kajiannya desain grafis misalnya. Itu tidak selalu mudah untuk dipahami karena yang namanya batas itu kadang bisa ada keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Dan kita juga di arsitektur pasti akan bekerja sama dengan bidang-bidang keilmuan yang lain. Disitulah pentingnya kita tahu porsi keilmuan kita itu sampai mana, pada batas mana kita harus bekerja sama dengan bidang keilmuan yang lain supaya kita tidak melampaui kemampuan kita sendiri. Yang ketiga adalah mempermudah pengklasifikasian. Yang keempat, nah itu namanya definisi. Tadi seperti Mabadi Ashraf itu adalah dasar dari proses keilmuan atau proses saintifik. Itu pentingnya kenapa arsitektur perlu didefinisikan. Nah, jadi pertanyaannya, balik lagi, apa sih arsitektur itu? Kita akan mulai ya, menjelaskan. Nah, ini dari buku Architecture A to Z, A Rough Guide. Penulisnya Louis Hellman,
Ini buku yang kalau untuk kalian di awal-awal itu sebenarnya sangat menarik karena banyak sekali sketsa-sketsa yang membantu kalian untuk memahami. Kita di arsitektur itu selain bicara dengan tulisan itu kita banyak sekali bicara dengan bahasa gambar. Denah yang kalian kerjakan di pekan pertama itu adalah bahasa juga, bahasa yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan desain kita kepada klien. Dan bahasa itu tidak bisa hanya dimengerti oleh satu pihak saja. Misal hanya kalian yang mengerti denah yang kalian buat. Misalnya klien ketika disodori gambar kalian, dia tidak mengerti ini gambar apa, itu juga tidak bisa. Nah, ini ada 3 definisi yang paling terkenal tentang arsitektur. Di sini ini definisi bukan definisi hard ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke analogi atau ke definisi rasem atau deskripsi. Misalnya yang pertama ini menjelaskan architecture itu seperti, nah seperti analoginya seperti itu frozen music, seperti musik yang beku. Kenapa beku? Karena arsitektur itu dia tidak bergerak seperti musik. Kalau musik kan dalam rentang waktu tertentu dia akan berubah nada, akan berganti berganti irama misalnya seperti itu. Kenapa tapi dia disebut musik? Karena ada kesamaan. Kesamaannya adalah tadi arsitektur itu seperti musik, dia juga punya irama, dia juga punya nada, punya tinggi rendah, punya proporsi. Makanya orang ada yang mendefinisikan arsitektur itu seperti frozen music. Frozen music. Cuma pengertian ini juga dia akan punya keterbatasan karena arsitektur itu tidak 100% sama seperti musik. Di mana musik itu seni murni, sedangkan arsitektur itu adalah ilmu terapan yang di dalamnya juga termasuk seni, di dalamnya juga termasuk sains, misalnya di dalamnya juga ada teknologi. Jadi kalau kita melihat definisi-definisi ini kan definisi yang sifatnya analogis. Jadi kita akan melihat adanya beberapa kesamaan sifat, tapi tentu saja tidak seluruhnya sifat-sifat antara dua benda itu juga sama satu sama lain. Selanjutnya ada lagi architecture is commodity, firmness, and delight. Ini tuh dari ini adalah definisi yang terkenal yang menitik beratkan arsitektur pada 3 aspek. Yang pertama itu adalah kegunaan, yang kedua itu kekokohan, dan yang ketiga itu adalah keindahan. Nah, di sini kita juga lihat bahwa definisi ini juga ternyata punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Aspek kegunaan, aspek kekuatan atau kekokohan, dan yang ketiga itu aspek keindahan. Itu tiga-tiganya hanya aspek fisik dari arsitektur. Sementara nanti kita akan bicara, kalau kita bicara arsitektur, itu kita akan bicara juga sangat banyak tentang aspek-aspek non-fisik, yang justru aspek non-fisik itu seringkali sangat mempengaruhi aspek-aspek fisik. Jadi pengertian yang kedua pun ini juga punya keterbatasan. Selanjutnya yang ketiga, the mother of the arts. Jadi arsitektur itu sering dianalogikan, dideskripsikan sebagai ibu dari anak-anak, ibu dari arts, ibu dari seni. Jadi seni-seni yang lain itu anak-anaknya, sedangkan arsitektur itu ibunya. Kenapa kira-kira arsitektur itu sering disebut sebagai the mother of the arts itu karena kompleksitasnya. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang seni lukis itu kan seni yang dilihat, seni visual gitu ya. Atau seni suara itu seni yang didengar. Ada juga sih seni pertunjukan, itu seni yang didengar dan dilihat gitu ya. Tapi arsitektur, ketika kita bicara arsitektur itu bukan cuma seni yang dilihat atau cuma seni yang didengar, tapi arsitektur itu kalaupun dia mau dimasukkan ke dalam seni, itu adalah seni yang dialami. Orang bisa memilih dia tidak suka kepada seni suara misalnya, atau orang bisa aja dia nggak suka seni lukis.
Tapi orang suka atau tidak suka, dia juga akan mengalami yang namanya arsitektur. Jadi arsitektur itu kompleksitas seninya, kalaupun dia dianggap seni, itu sangat tinggi. Ini mungkin akan kalian pahami di waktu-waktu mendatang ya, ketika kita sudah masuk ke perkuliahan-perkuliahan yang lain. Saya lanjutkan. Nah, ini pengertian yang paling sederhana. Jadi pengertian etimologis. Jadi menurut bahasa. Jadi yang namanya pengertian atau definisi itu ada dua, etimologi dan terminologi. Kalau menurut bahasa ini etimologi, kalau menurut istilah itu namanya terminologi. Kalau menurut bahasa, istilah arsitektur itu kan kita pakai ya di Indonesia, kita dari architecture kita serap menjadi arsitektur. Nah, ini asal katanya itu dari arki dan tekton. Arkitekton itu artinya adalah master builder atau orang yang ahli dalam membangun. Jadi orang yang punya kemampuan atau memasteri satu bidang, yaitu bidang dalam membangun. Ada juga nih dari kata arki dan tekton, O-nya 2, ini artinya yang asli, yang utama, yang awal. Tekton itu berdiri kokoh, tidak roboh, dan stabil. Lagi-lagi ini juga bicara aspek teknologi dari arsitektur. Nah, ada juga istilah yang namanya arkitektonis. Arkitektonis ini seni bangunan, seni merangkai, seni konstruksi, seni membangun, seni bangunan. Jadi bangunan yang berseni itu disebut arkitektonis. Jadi ada juga yang namanya bidang kajian tuh tektonika. Tektonika itu seni membangun itu tadi. Seni merangkai bangunan, elemen-elemen bangunan. Ini menurut etimologi. Lanjut lagi, ini menurut terminologi. Nah, menurut terminologi ini juga tidak kalah banyak pengertian arsitektur. Arsitektur menurut Ensiklopedia Americana, The Art of Building. Nah, ini yang ditekankan adalah aspek seninya. Jadi, yang namanya membangun itu pasti ada seninya. Jadi kalau membangun tidak pakai seni, menurut ensiklopedia ini, kalau membangun tidak pakai seni itu berarti bukan arsitektur. Ini satu pengertian. Yang kedua, the art and science of designing and constructing buildings. Ini sudah ada art, ada seni tadi, dan ada science. Jadi sudah ada dua aspek. Ada dua aspeknya adalah seni dan ilmu atau sains. Ilmu dan sains apa? Of designing. Nah, ada kata kunci lagi yang keluar satu, yaitu designing. Yang namanya arsitektur itu adalah masuk dalam bidang perancangan atau desain. Jadi yang kalian lakukan nanti itu bukan hanya menggambar, tapi aktivitas utama kalian itu adalah designing atau merancang. Designing and constructing buildings, merancang dan mendirikan bangunan. Nah, kalau sudah masalah constructing buildings, kita tetap harus bekerja sama dengan teknik-teknik yang lain, terutama teknik sipil. Lanjut lagi, ada menurut pengertian Kamus Webster, itu adalah seni atau praktek mendesain dan membangun struktur lebih cenderung pada yang bisa dihuni. Jadi kalau struktur-struktur yang tidak dihuni itu menurut Kamus Webster itu bukan masuk di bagian arsitektur. Yang B, formasi atau konstruksi sebagai akibat aksi yang disadari. Nah, ini lebih menonjolkan aspek konstruksinya dari sebuah bangunan atau sebuah arsitektur. Arsitektur itu juga bisa sebagai pengertian, selain sebagai bidang ilmu, dia juga sebagai produk atau produk. Produk arsitektural itu kita sebut arsitektur. Misalnya arsitektur rumah sakit. Nah, itu kita bisa berarti menyebut produk dari arsitektur itu sendiri. Nah, yang keempat adalah sebuah metode membangun. Arsitektur itu juga selain tadi produk, selain bidang ilmu, dia juga sebuah metode dalam membangun. Ini menurut terminologis.
Ini ada gambar lagi dari buku yang sama. Jadi buku ini sebenarnya menarik kalau untuk pemula seperti mahasiswa semester 1 untuk belajar dari buku ini ya. Nah, di sini disebut, in fact, there are hundreds of definitions which is very confusing. Nah, jadi sebenarnya ada ratusan definisi tentang arsitektur dan kadang itu membingungkan gitu. Karena tadi definisinya itu bisa berupa analogi, bisa berupa deskripsi, bisa macam-macam. Tapi ya nggak usah sampai bingung karena semua definisi itu sebenarnya memperkaya. Ada yang bilang arsitektur itu seni, ada yang bilang arsitektur itu mainly teknologi, ada yang bilang arsitektur itu mainly ilmunya gitu misalnya. Seperti di sini juga, ini ada ilustrasi antara kuda yang art, kuda yang seni dengan kuda yang science, ilmu. Nah, kenapa tuh orang di tengah itu tuh arsiteknya? Kenapa dia mengekang kuda dan wajahnya merah seperti itu tuh karena dia harus mengendalikan dua kuda yang ingin bergerak pada arah yang bertolak belakang. Nah, kalau orang yang di tengah itu tidak kuat memegang tali kekangnya, dia yang akan terbelah dua. Semenantang itu tugas arsitek. Dia harus dia harus mengendalikan dua kuda yang ingin bertolak belakang. Antara seni dan sains itu kadang yang seni itu pengen kemana, yang sains itu pengen kemana, dan dua-duanya itu harus dipertemukan di dalam satu karya arsitektur. Itulah beratnya tugas arsitektur. Nih, the art and science of designing and building structures. So, architecture combines art and science or technology to order untuk menata the environment, lingkungan, according to berdasarkan people's need. Nah, di sini ada muncul lagi, ada lingkungan dan ada kebutuhan manusia atau masyarakat. Jadi makin banyak tuh unsur-unsur yang masuk di dalam definisi arsitektur dan semuanya harus diperhatikan. Tadi kalau di awal sekedar seni bangunan, lanjut ada muncul science, ada muncul lagi teknologi, ada muncul lagi environment, ada muncul lagi people's need. Jadi ya sekompleks itulah pengertian arsitektur dan lebih kompleks lagi ketika kalian akan menjalaninya karena semua unsur ini akan kalian perhitungkan di dalam merancang satu bangunan. Lanjut. Ini tuh satu lagi ilustrasi tentang arsitektur sebagai seni. Yang tadi saya bilang arsitektur adalah seni yang dialami. Ini saya bacakan. Ini ada orang, cewek tuh lagi jalan, dan dia mengamati sambil melihat bangunan-bangunan yang dilaluinya. Nah, ini yang tadi saya bilang, arsitektur itu seni yang dialami. Architecture is a form of art, but not an isolated museum art. Jadi, seninya itu bukan seni yang dipajang atau terisolasi di museum, hanya ditempel, atau kalau kita mau mendengarkan musik, kita perlu menyetel aplikasi atau datang ke gedung konser misalnya ya. It is an art that affects everybody. Seninya arsitektur itu adalah seni yang mempengaruhi setiap orang. Everybody experiences architecture, like it or not. Kalian bisa aja masuk ke satu lingkungan dan tidak menyukai lingkungan itu, tidak menyukai bangunan-bangunan di situ karena misalnya jorok atau gelap karena apalah tidak well design misalnya ya. Tapi kalian harus mengalaminya karena arsitektur itu dialami, bukan sekedar dilihat, bukan sekedar didengar. You do not have to look at modern paintings or listen to modern music if you don't want to. Kamu nggak perlu terpaksa ngelihat lukisan atau dengar musik yang kamu nggak suka, tapi but if a new building goes up in your neighborhood, you cannot avoid seeing it.
Jadi tapi kalau ada bangunan itu didirikan kayak si cewek ini ngelihat ada bangunan baru tinggi tiba-tiba di satu lingkungan yang dia sudah akrab, kita nggak bisa hanya menutup mata sambil pura-pura nggak ngelihat bangunan itu tuh nggak bisa gitu. Well, it's not just a case of seeing it. Architecture communicates via a whole range of stimuli. Jadi arsitektur itu bukan cuma dilihat, tapi dia juga didengar, dia juga bisa diraba, dia juga dirasakan, dia juga dialamilah itu. Kita mengalami sesuatu itu dengan a whole range of stimuli yang kita punya. Dengan seluruh panca indera dan indera-indera internal kita yang kita punya. Nah, ini kenapa tadi arsitektur itu disebut the mother of the arts. Nah, seperti ilmu-ilmu lainnya, juga arsitektur itu punya 3 tingkatan atau level aspek keilmuan. Yang paling tinggi pasti adalah philosophical level of knowledge, turun lagi ada conceptual level of knowledge, dan yang ketiga adalah operational level of knowledge. Di sini tuh ada mata kuliah yang hanya akan bicara pada tataran filosofis dari keilmuan arsitektur. Ada juga mata kuliah yang akan bicara pada level konseptual. Dan ada juga mata kuliah yang akan bicara banyak pada level operasional. Yang perlu kita notice di sini adalah sebagai mahasiswa arsitektur, kita perlu mempelajari semua aspek ini. Karena kalau hanya suka teorinya saja, kita juga nggak akan bisa jadi arsitek. Mau pintar ngomong, pintar berfilsafat, pintar cerita, pintar apalah, pintar mikir gitu, tapi nggak mau kerja, nggak mau mewujudkan pemikirannya itu ke dalam desain, itu juga tidak akan banyak membantu kalau di perkuliahan di jurusan arsitektur. Kecuali nanti kalian sudah kerja, punya anak buah gitu ya, kalian bisa tuh bicara filosofisnya nanti anak buah kalian yang akan mewujudkan itu ke dalam sketsa. Tapi kan kita harus melewati tahapan belajar dulu supaya kita bisa punya anak buah dan kita tahu kapan anak buah kita itu salah dan kapan dia benar. Kalau kita nggak menguasai 3 level ini, kita nggak akan tahu nih kalau punya anak buah atau punya satu firma arsitektur ini yang keliru di mananya, kita tidak akan tahu kalau kita tidak menguasai 3 tingkatan aspek keilmuan ini. Ada juga mata kuliah misalnya kalau yang operasional levelnya kental itu adalah misalnya gambar teknik. Di situ kita benar-benar latihan menggaris pun itu kita latih ya. Dari yang nggak bisa menggaris lurus jadi harus bisa menggaris lurus. Ada juga yang bicaranya pada tataran filosofis dan konseptual. Ada juga yang pada tataran filosofis sampai operasional, misalnya juga ada. Kalau kalian bicara mata kuliah estetika dasar misalnya ya, itu ada muatan-muatan filosofisnya dan konseptualnya juga di situ, dan kita tetap harus mewujudkan di operational level. Nah, arsitek itu kalau hanya menguasai operational level of knowledge, itu dia berarti hanya jadi pengrajin gitu. Dia nggak punya pemikiran konseptual, dia nggak punya pemikiran filosofikal yang mendasari desainnya, dia hanya akan berkerajinan, akan menjadi pengrajin. Atau misalnya di kita itu perannya tukang lah ya, tukang itu kan dia punya skill, sangat punya skill di operational level. Tapi tetap saja dia punya keterkaitan dengan misalnya arsiteknya yang bicara di konseptual levelnya itu. Jadi kita kalau di arsitektur, jurusan arsitektur, kita akan mempelajari 3 tingkatan aspek keilmuan ini dan semuanya harus dipelajari dan semuanya perlu dikuasai. Jangan menganaktirikan salah satu dari mata kuliah hanya karena kalian merasa itu tidak suka atau merasa itu terlalu tinggi, merasa di awang-awang, atau merasa terlalu, ini mah tukang aja yang ngerjain gitu. Jangan seperti itu. Semuanya tetap harus
pelajari karena semua ini tuh penting buat pembelajaran arsitektur. Nah, ini balik lagi ke istilah. Nah, ini istilah-istilah ini juga nggak akan keluar kalau kita pikirnya cuma level operasional aja ya. Misalnya menurut Le Corbusier, architecture is the masterly correct and magnificent play of masses seen in light. Nah, kalau orang nggak punya pemikiran filosofis atau konseptual, dia nggak akan keluar istilah-istilah tentang arsitektur yang sedalam ini misalnya. Ya dia keluarnya cuma seni bangunan atau teknologi bangunan, seperti itu aja. Many would agree that important buildings such as palaces, temples, cathedrals, and castles should be included as architecture. Nah, ini banyak yang setuju bahwa namanya istana, kuil, katedral, terus apa nih castles? Castles itu apa ya? Ya castle saya. Apa sih bahasa Indonesianya? Saya juga lupa. Ya istana itu tadi. Istana dari batu tuh biasanya castle. Should be included as architecture. Jadi semuanya tuh setuju yang ini nih pasti masuk di bidang arsitektur. Tapi banyak orang yang berbeda pendapat apakah misalnya gubuk atau apa itu gates pintu gerbang atau stasiun kereta itu masuk di dalam bidang kajian arsitektur, masuk di dalam bidang keilmuan arsitektur. Makanya tadi saya tanya apa gubuk itu masuk ke dalam bidang arsitektur. Nah, gubuk yang ini ya. Nah, yang pertama, gubuk ini dihuni. Yang kedua, ada manusia di situ, ada people's need di situ. Yang ketiga, walaupun dia tidak indah, dia tetap masuk bidang kajian arsitektur. Karena apa? Kalau di arsitektur itu ada satu bidang namanya permukiman. Nah, di situ kita mempelajari permukiman rakyat yang mungkin tidak semuanya didesain oleh arsitek, tapi bukan berarti tidak masuk dalam bidang kajian arsitektur. Kita mempelajari estetikanya, kita juga mempelajari teknologi bangunannya, bagaimana sih masyarakat itu membangun rumahnya, bagaimana sih masyarakat yang punya keterbatasan ekonomi, dia struggle di situ untuk membuat hidupnya itu tetap nyaman misalnya. Bagaimana dia memenuhi people's need-nya tadi, kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dalam rumahnya itu tadi. Karena di sini tuh dia berusaha loh dia membuat satu gudang di bawah tempat tinggalnya. Dan di sini juga ada aspek konstruksi yang walaupun sangat sederhana ya. Ini ada balkon, supaya balkon ini tidak rubuh, ini ada penyangganya. Dan ini juga dipelajari di arsitektur. Terus ada bagaimana cara dia menjemur di tengah keterbatasan, dia nggak punya tanah lapang, nggak punya ini, tapi dia harus menjemur pakaiannya. Dia pakai di sini, dia di sini. Dia gunakan apa yang ada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah satu hal yang berharga untuk kita pelajari. Jadi pertanyaan tentang apakah arsitektur itu berbeda dengan pertanyaan apakah arsitektur yang indah itu. Karena apa? Arsitektur itu tidak harus selalu indah. Sampai sini paham ya? Semoga paham. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan di Telegram lah ya. Yang selanjutnya, architecture is buildings that have been carefully thought through before they were made. Nah, ini kalau menurut Patrick Quinn, arsitektur itu harus dirancang, harus dipikirkan benar-benar. Kalau nggak dipikirkan benar-benar, itu namanya bukan arsitektur. Ya, tapi kita balik lagi ke gubuk ini, apakah dia nggak dipikirkan benar-benar? Tentu dia dipikirkan benar-benar, tapi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya materialnya, misalnya keterbatasan dana, itu yang membuat bentuk inilah yang keluar gitu. Dan yang namanya kreativitas itu bukan kalau kita punya 1 miliar, tapi kreativitas itu adalah kita mampu berbuat di tengah batasan yang ada. Ya seperti orang yang membuat gubuk ini, dia juga memunculkan sisi-sisi kreativitasnya di sini.
Sampai sini semoga dipahami mana yang bukan arsitektur, mana yang masuk ke dalam bidang kajian arsitektur. Nah, ini yang tadi ya, ini tuh aspek-aspek fisik dari arsitektur, fungsi, structure, firmitas, venustas, utilitas, ini kalau Vitruvius ya. Ini tuh sebenarnya kalau Vitruvius itu dia menunjukkan 3 aspek yang harus dikuasai oleh seorang arsitek. Jadi arsitek itu harus menguasai tentang fungsi, tentang struktur, dan tentang keindahan atau kecantikan. Tapi tetap aja ini tuh jadi pengertian yang populer kalau arsitektur itu harus memenuhi 3 aspek ini. Balik lagi, ini 3 aspek fisik dari arsitektur, 3 aspek fisik. Nah, aspek non-fisiknya apa? Ini kita bicara mulai pengertian yang lebih dalam lagi, ada aspek. Nah, ini menurut YB Mangunwijaya ini salah satu arsitek arsitek senior ya di Indonesia. Beliau ini menuliskan di salah satu bukunya yaitu arsitektur itu adalah ekspresi dan wahana suatu kebudayaan. Nah, di sini ada muncul nilai kebudayaan yang dari tadi belum ada disentuh ya, belum ada keluar tuh kata budaya tuh. Dalam pikir alam cita-cita. Nah, ada pemikiran, ada cita-cita, dan ungkapan langsung paling jelas bagaimana suatu masyarakat berfilsafat hidup dan menangani kehidupannya. Jadi tadi, ada aspek filosofis dari satu masyarakat yang diungkapkan lewat bangunan yang dia rancang dan dia bangun. Itulah arsitektur kalau menurut YB Mangunwijaya. Di sini ada muncul banyak aspek ternyata yang non-fisik di dalam arsitektur yang mempengaruhi. Misalnya bagaimana masyarakat itu punya filsafat hidup, bagaimana dia menangani kehidupannya. Dan itu semua dia ungkapkan di dalam bentuk arsitekturnya. Selanjutnya, ini. Nah, kalau mau sangat-sangat kompleks pengertian arsitektur itu adalah, nah ini, the architecture of, ada space, ada structure, ada enclosure. Experience through, dialami melalui, ada space, ada ruang, ada waktu, space and time. Jadi arsitektur itu tidak hanya ruang, kalau namanya dialami itu pasti juga dialami melalui rentang waktu. Achieved by means of technology, accommodating a program, dan compatible with its context. Nah, ini akan kalian pelajari lah nanti ya. Jadi, sebanyak ini aspek yang harus kita pertimbangkan di dalam sebuah perancangan arsitektur. Nah, sekarang masuk ke keterkaitan arsitektur dengan berbagai disiplin ilmu. Kita tahu ada ilmu psikologi, ada ilmu bahasa, ada sosiologi, ada fisika, ada kimia. Apa semua ilmu ini punya keterkaitan dengan arsitektur atau enggak? Ini kita akan belajar di slide yang ini. Nah, keterkaitannya apa aja dengan masing-masing bidang disiplin ilmu ini? Misalnya psikologi nih. Ada nggak keterkaitan antara arsitektur dengan psikologi? Kalau saya contohkan itu misalnya di dalam satu restoran atau warung atau kafe lah ya. Kalau mejanya itu disusun, mejanya besar dan panjang, itu yang masuk, kalau kalian masuk ke situ, lihat satu meja sudah ada isinya, misalnya 4 orang. Walaupun kapasitas mejanya itu 8 orang, misalnya kalian pasti akan cenderung mencari meja lain yang kosong. Ya, nah itu secara ilmu psikologi itu kan bisa dipelajari, itu bagian dari perilaku manusia. Contoh paling gampang tuh kalau kalian naik bus, misalnya kalian naik bus itu pasti akan memilih kursi atau bangku yang masih kosong dibandingkan bangku-bangku yang sudah ada 1 atau 2 orang di situ. Nah, keterkaitan psikologi dengan arsitektur itu tadi di restoran itu kita kalau ngerancang restoran, mungkin kita akan mempertimbangkan ini yang datang ini adalah keluarga besar misalnya, yang selalu rombongan datang ke situ, atau dia
orang itu biasa datang ke restoran atau ke kafe itu berempat atau bertiga atau malah berdua gitu. Itu akan menentukan penataan interior di dalam kafe atau restoran itu. Paling gampang tuh kita cenderung akan memilih meja dengan kapasitas misalnya 4 orang dibandingkan dengan meja dengan kapasitas 8 orang. Karena apa? Meja dengan kapasitas 4 orang itu kalau yang datang berdelapan itu bisa digabung mejanya menjadi lebih panjang misalnya. Tapi kalau yang datang 4 orang, terus yang 4 ini meja 8 itu sudah terisi dengan 4 orang, yang 4 orang datang kemudian kan akan merasa tidak nyaman untuk bergabung satu meja dengan orang yang tidak dikenalinya. Nah, itu salah satu contoh keterkaitan ilmu arsitektur dengan ilmu psikologi. Dengan bahasa, apa keterkaitan arsitektur dengan bahasa? Arsitektur itu merupakan bahasa non-verbal. Jadi bahasa non-verbal itu adalah kita tuh bicara simbol, kita bicara tanda, kita bicara apa ya, penanda. Misalnya kalau kita lihat satu bangunan, ada menara, terus ada misalnya ada lambang Allah di atasnya, oh kita akan tahu ini tuh masjid tanpa harus lihat pelang masjidnya. Mungkin juga kalau misalnya kita ke rumah sakit, kita juga akan langsung tahu, oh ini tuh kayaknya bangunan rumah sakit misalnya. Nah, dia arsitektur itu mengkomunikasikan kepada manusia, kepada orang, kepada pengamatnya, saya ini apa gitu. Kita punya aspek-aspek elemen-elemen yang mengkomunikasikan sesuatu. Tadi misalnya arsitek juga bicara dengan bahasa gambar kepada klien gitu ya. Nggak mungkin yang namanya denah rumah itu kalian paparkan panjang lebar. Yang pertama kita masuki adalah misalnya ruang tamu. Selanjutnya itu akan jadi berapa puluh halaman dibandingkan misalnya kita menggambar denah satu halaman sudah cukup misalnya seperti itu. Nah, di situ keterkaitan arsitektur dengan bahasa. Arsitektur itu bahasa, disadari atau tidak. Terus dengan sosiologi dan antropologi, nah ini juga dengan masyarakat, dengan manusia sebagai satu bidang ilmu, itu arsitektur juga sangat punya keterkaitan dengan sosiologi dan antropologi, karena sama-sama punya muatan ilmu humaniora, jadi kemanusiaan. Lanjut, hubungannya dengan fisika apa? Kita punya namanya mata kuliah sains bangunan. Nah, di situ kita akan bicara penghawaan silang, pencahayaan, ada misalnya aliran udara atau ada penyinaran matahari misalnya. Nah, itu kita sangat banyak bicara tentang bidang ilmu fisika, tapi fisikanya adalah yang terkait dengan bangunan, dengan sains lingkungan bangunan. Terus kimia. Nah, kimia ini kita bicara kadang sedikit banyak itu misalnya tentang material ya. Jadi material, kita tidak harus memahami kimia dengan mendalam, tapi misalnya kita punya material kayu atau kita punya material baja. Baja itu kalau digunakan misalnya di daerah pesisir atau di tepi laut gitu ya, kita harus melapisi dengan apa supaya baja itu tidak korosi, karena misalnya baja terkena kandungan garam yang tinggi dari angin laut misalnya atau terkena ini dia akan korosi misalnya kalau tidak ada penanganan lebih lanjut. Nah, itu juga ada ilmu kimia di situ. Biologi juga kita juga belajar pohon, tapi belajar pohon di arsitektur itu adalah belajar pohon dalam konteks ruang, bagaimana pohon itu dia membentuk ruang gitu ya. Jadi semua ilmu ini keterkaitannya dengan ilmu arsitektur adalah dalam bagaimana dia membentuk ruang itu tadi. Kita nggak belajar misalnya aspek-aspek biologi yang terlalu dalam dari tanaman-tanaman, tapi kita belajar aspek bagaimana tanaman itu mempengaruhi ruang atau bagaimana tanaman itu membentuk ruang. Tentang budaya, seni, ilmu-ilmu teknik ini sudah jelas ya hubungannya dengan arsitektur.
Nah, ini ada penjelasan juga di sini. So, architecture being an art communicates, and like all art, it can be disturbing, inspiring, good, bad, or sublime. Sublime itu gimana sih bacanya? Sublime, depending on the aims of those who investigate it and those who design it. Architecture is subject to wide social, political, and cultural influences. It reflects the society that built it and communicates the values of that society. It is also subject to interpretation of its meaning. Nah, ada kandungan maknanya tuh arsitektur. Misalnya nih dari 4 orang ini, dia ngelihat satu bangunan itu, yang satu lihat itu sebagai, oh ini menghasilkan keuntungan nih. Yang kedua, ini adalah satu sejarah baru nih. Orang yang kedua ini lihat satu bangunan ini, oh ini adalah satu bangunan yang membentuk sejarah baru di lingkungan ini. Yang pertama dia lihat cuma dari, oh ini keuntungan yang akan meningkat nih kalau ada bangunan ini. Yang ketiga, ini si cewek ini tadi yang muncul lagi, ini dia lihat bangunan ini mungkin agak disturbing ya. Dari keseluruhan lingkungan yang awalnya horizontal, awalnya ramah gitu, ini ada satu bangunan yang berdiri sendiri tegak. Nah, yang terakhir ini mungkin arsitek nih, dia bilang ini utopia nih bangunan yang seperti ini. It is also subject to interpretations of its meaning, which may vary depending on personal viewpoints or over time. Kadang satu bangunan yang tahun ini tuh dia jadi happening gitu ya, stylenya, gayanya tuh begitu 5 tahun atau 10 tahun lagi orang ngelihat, ini bangunan jelek banget sih misalnya, atau udah ketinggalan zaman banget gitu. Nah itu pemaknaan yang berubah seiring waktu. Lanjut yang terakhir, nah ini karakteristik pembelajaran arsitektur apa? Yang pertama tadi problem solving. Jadi kita itu tidak sekedar mencari masalah, tapi arsitek itu harus ketika dia sudah ketemu masalahnya apa, kita harus punya aktivitas baru lagi yaitu problem solving. Kita tuh membantu menyelesaikan permasalahan. Makanya kalau misalnya orang tuh bilang ini tuh lingkungan rusak tuh karena arsitek gitu ya, membangun di sana sini tuh sebenarnya kurang tepat. Lingkungan rusak itu karena orang membangun tanpa ilmu arsitektur. Sedangkan kalau kita menguasai ilmu arsitektur, kita bisa jadi bagian dari problem solving, bagaimana caranya membangun tanpa merusak lingkungan, itu sangat bisa. Lanjut, data dan informasi itu sangat penting. Kita merancang itu tidak merancang di awang-awang, tidak merancang bangunan di awan yang nggak perlu tahu. Ini tuh tetangganya siapa, ini tuh ada di jalan mana, atau ini tuh akan digunakan untuk apa. Jadi data dan informasi itu sangat penting bagi seorang arsitek. Lanjut, ini juga penting terutama buat kalian di semester pertama bahwa bakat itu hanya mungkin 10%, tapi yang 90%-nya itu praktisnya itu, latihannya, kemauan untuk terus berlatih. Karena yang namanya sekolah itu harusnya bikin orang yang dari nggak bisa jadi bisa. Jadi kalian harus banyak-banyak berlatih supaya skill-nya meningkat. Itu yang penting kalau di pembelajaran arsitektur. Ada tutors, ada assistance. Nah, ini terutama mata kuliah studio ya, yang sangat-sangat perlu asistensi itu adalah mata kuliah studio. Ini juga satu karakteristik yang penting di dalam pembelajaran arsitektur. Kalau misalnya di jurusan lain itu mungkin tutorial atau asistensinya itu hanya misalnya di skripsi, dia akan asistensi atau dia akan konsultasi banyak dengan dosen pembimbingnya. Tapi kalau di jurusan arsitektur tuh mulai dari semester pertama sampai terakhir itu kalian akan terus bicara tentang asistensi. Itu satu aspek pembelajaran yang sangat penting di arsitektur karena nggak mungkin semuanya itu kita bagikan di kelas seperti ini. Yang lebih spesifik, pembelajaran yang lebih spesifik di mana ilmu-ilmu itu banyak dikeluarkan oleh tutor atau asisten kalian itu adalah di proses asistensi.
Open to endless possibility. Jadi arsitek itu kalau lihat satu masalah, dia nggak cuma keluar satu jalan keluar. Nggak cuma keluar satu solusi, tapi banyak sekali solusi yang harusnya dia bisa keluarkan. Di situlah letak kreativitas. Arsitek itu kalau misalnya, ya katakanlah misalnya dia ketemu masalah apa, satu masalah, harusnya dia akan melihat 5 atau lebih jalan keluar dari satu masalahnya itu. Jadi di situ arsitek diajari untuk melihat satu permasalahan secara dengan pandangan yang kreatif, di mana kalau ada satu masalah, itu jalan keluarnya bukan cuma satu, tapi banyak sekali. Makanya tuh jangan kalau ketemu masalah tuh jangan langsung putus asa, jangan langsung mundur, karena itu memperlihatkan kualitas kita sebagai calon arsitek. Menyerah, giving up is crime. Jadi kalau di arsitek, nyerah itu adalah satu kejahatan. Karena bukan kejahatan yang harus dihukum di penjara ya, tapi positive attitude kita itu sangat penting dalam menjalani pembelajaran arsitektur. Tadi kalau ketemu masalah, katakanlah masalahnya di luar arsitektur lah ya, masalah-masalah non teknis kalian kalau dengan keluarga atau dengan pacar atau dengan apalah, itu harus punya positive attitude. Jadi sikap sikap positif itu nggak bisa ditinggalkan gitu loh. Harus punya sikap yang harus ngelihat sisi positifnya lah dari segala permasalahan. Dan itu bukan satu hal yang bisa ditinggalkan kalau di arsitektur. Kalau ditinggalkan, ya kita bisa tergilas dengan semua permasalahan itu, karena perkuliahan di arsitektur itu sendiri sudah menuntut energi yang sangat besar. Jadi ada permasalahan-permasalahan lain non-teknis itu sebaiknya kalian menyelesaikannya secara kreatif itu tadi. Nah, ini juga penting nih karena tidak sedikit saya ketemu mahasiswa arsitektur yang dia tidak tahu betapa plagiarisasi itu adalah satu kegagalan yang sangat besar kalau di arsitektur ya. Jadi di kita di arsitektur dan mungkin bidang-bidang ilmu lainnya, jelas lah ya bidang ilmu lainnya juga gitu. Authenticity itu sangat-sangat penting, dan plagiarisme itu artinya kalian gagal jadi diri kalian sendiri. Jadi jangan sesulit apapun tugas itu, jangan sekali-kali tergoda untuk nyontek tugas temannya, nyontek ngambil kerjaan temennya gitu ya, karena itu pasti akan ketahuan. Dosen-dosen di arsitek itu bisa membaca garis tangan, bukan baca garis tangan masa depan kalian ya, tapi tangan kita itu punya karakteristik yang beda dengan tangan-tangan teman kalian. Dan itu tuh sampai kalian menggambar di komputer, nanti ada AutoCAD dan segala macam, itu karakteristik itu akan tetap kelihatan gitu. Kalau bicara tentang standar, ini garis standar, ini tuh ada karakteristik-karakteristik yang berbeda di atas garis standar itu. Nah, kalau di bawah garis standar itu jangan sampai, itu bukan karakteristik namanya. Awareness, sensitivity, and empathy. Nah, kalau mau ngerancang, itu kita harus punya kesadaran, harus punya sensitivitas, punya empati. Empati ke siapa? Empati ke manusia lain, empati ke lingkungan, empati ke semua lah ya, empati ke makhluk-makhluk Allah, semuanya itu kita harus punya empati ke situ, karena itu yang membuat rancangan kita itu punya jiwa. Jadi saya bilang awareness, sensitivity, and empathy put a soul in design. Kalau desain kalian itu nggak punya jiwa ya, nanti dia jadi kayak bangunan biasa aja, bukan karya arsitektur. Ada arsitek tanpa arsitektur, itu adalah yang dia merancang itu bangunannya tidak berjiwa. Tadi kita bicara tentang arsitektur tanpa arsitek yang di permukiman itu ya. Ada juga tapi arsitek yang tidak bisa menghasilkan karya arsitektur, itu ketika dia rancangannya tidak punya jiwa itu.
Nah, ini kata siapa ini ya? Zaha Hadid. Zaha Hadid itu salah satu arsitek perempuan terkenal. Nanti kalian bisa browsing lah ya. Kata beliau tuh, if you want an easy life, don't be an architect. Kalau mau hidup yang gampang-gampang aja tuh salah jurusan kalau masuk arsitektur. Kalian masuk ke sini tuh harus siap susah. Tapi saya itu bukan nakut-nakutin. Karena ya memang begitu kondisinya. Bukan ketika kalian lulus nanti jadi lebih gampang, tapi kalian tahu sendiri kehidupan di dunia kerja itu jauh lebih menantang daripada di dunia perkuliahan. Jadi siapkan skill kalian, siapkan inilah semuanya ini ya, pembelajaran arsitektur ini tuh penting sekali untuk kalian, mental kalian itu siap menghadapi segala sesuatu di pembelajaran arsitektur. Dan yang terpenting tadi sikapnya harus positif terhadap semua kesulitan, baik kesulitan teknis maupun kesulitan non teknis. Dan ini tadi nih guru arsitekturnya nih dia bilang architecture is beyond drawings. Arsitektur itu tidak sekedar menggambar. Karena kalau cuma menggambar, anak TK sekarang itu ahli-ahli, dia menggambarnya sudah gradasi lebih bagus mungkin daripada kita-kita yang menggambar di ini ya, waktu TK dulu. Anak TK sekarang tuh menggambarnya keren-keren. Nah, tapi arsitektur itu beyond drawings. Gambar itu salah satu alat arsitek mengkomunikasikan karyanya. Harus bagus? Iya, harus bagus. Tapi tidak hanya bagus. Sekian, saya akhiri presentasi ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan dilontarkan di di Telegram grup kita, pertanyaan tentang materi. Dan jangan lupa penugasannya adalah case noting dari awal sampai akhir materi yang saya sampaikan ini. Itu penugasan untuk pekan kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.